Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kalau yang namanya persamaan kuadrat, pastinya kalian masih ingat ya, bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi misalnya x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0, atau 2x kuadrat tambah 3x tambah 3 sama dengan 0, atau kalau variabelnya y, 5y kuadrat kurang y tambah 1 sama dengan 0. Nah, itu semua contoh-contoh persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, tentunya kalian masih ingat ya, jadi kan bentuk umumnya ruas kanannya udah 0. Berarti kalau ruas kanan sudah 0, kalian tinggal faktorkan saja ruas kirinya. Pada prinsipnya, kita menggunakan prinsip bahwa jika hasil kali dua faktor adalah 0, maka salah satu dari kedua faktor tersebut haruslah 0. Jadi misalkan kalau x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0, maka yang x kuadrat kurang 2x tambah 1 itu bisa kita ubah menjadi perkalian dua faktor. Proses itu kan namanya memfaktorkan ya. Jadi kalian faktorkan ruas kiri, nanti didapatlah misalnya kalau persamaannya x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0, maka nanti kita peroleh x kurang 1 kali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, itu kan dapat persamaan linear jadinya. Kita peroleh dua persamaan linear atau persamaan sederhana. Jadi x kurang 1 kali x kurang 1 sama dengan 0. Karena perkalian dua faktor itu 0, maka salah satunya harus 0. Ini kebetulan sama faktornya. Jadi x kurang 1 harus sama dengan 0. Kita perolehlah penyelesaiannya x sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Jadi contohnya misalnya sin kuadrat x kurang 5 sin x tambah 6 sama dengan 0. Itu kan mirip dengan persamaan kuadrat y kuadrat kurang 5y tambah 6 sama dengan 0. Hanya saja kita persamaan kuadratnya dalam trigonometri, dalam fungsi trigonometri, bukan dalam variabel x atau y atau z dan seterusnya. Sekali lagi contohnya misalnya sin kuadrat x dikurang 5 sin x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, itu nanti prosesnya sama. Kita ubah ruas kiri yang bentuk jumlah itu menjadi perkalian dua faktor. Nah, karena perkalian dua faktor sama dengan 0, maka salah satu dari kedua faktor tersebut harus 0. Jadi kita peroleh dua persamaan linear sederhana ya. Faktor 1 sama dengan 0 dan faktor 2 sama dengan 0. Selesaikan masing-masing persamaan trigonometri sederhana itu dengan cara yang sama seperti yang kalian lakukan minggu yang lalu. Nanti gabungan dari dua penyelesaian persamaan sederhana adalah penyelesaian dari persamaan bentuk kuadratnya. Oke. Jadi yang kalau kemarin kan kalian sudah ya belajar mengenai persamaan trigonometri sederhana, dan ini yang kalian pelajari kemarin rangkumannya. Jadi kalau sin x sama dengan sin theta, maka x-nya itu bisa theta dengan kelipatan periodenya, atau 180 derajat kurang theta tambah kelipatan periodenya. Karena theta dan 180 derajat kurang theta itu nilai sinusnya akan sama. Begitu juga dengan cos dengan tangan. Baik, nah sekarang kita bahas contoh-contoh persamaan kuadrat ya. Contoh kelima. Jadi yang kalau kemarin udah 4 contoh, yang kita bahas ini contoh kelimanya. Tentukan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat x kurang sin x kurang 1 sama dengan 0 untuk x-nya dari 180 derajat hingga 360 derajat. Nah, ini kan udah jelas ya, persamaan kuadrat dalam sin x. Jadi kalau sin x-nya itu kita ganti variabel y,
maka kita peroleh 2y kuadrat kurang sin y kurang y kurang 1 sama dengan 0. Ya kan? Kalau kita misalkan sin x sama dengan y, kita peroleh 2y kuadrat kurang y kurang 1 sama dengan 0. Jadi itu adalah persamaan kuadrat. Maka proses yang Ibu sebutkan di awal tadi kalian lakukan. Jadi langkah pertama, ruas kanan udah 0, tinggal faktorkan ruas kiri. 2 sin kuadrat x kurang sin x kurang 1 kita ubah menjadi perkalian faktor-faktornya, yaitu 2 sin x tambah 1 dengan sin x kurang 1. Karena ini perkalian hasilnya 0, maka masing-masing faktor harus ada yang 0. Jadi 2 sin x tambah 1 yang sama dengan 0 atau sin x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan trigonometri sederhana. Jadi kerjakan saja seperti yang lalu. Untuk yang pertama, 2 sin x tambah 1 sama dengan 0 atau sin x sama dengan negatif setengah. Nah, berarti negatif itu adalah di kuadran 3 dan 4. Ya kan, karena setengah itu adalah sinus dari 30, maka 30 di kuadran 4 itu adalah 360 kurang 30 atau negatif 30. Dan kuadran 3-nya 180 tambah 30. Ya. Oke. Betul ya? Oke, jadi makanya 210 itu 30 di kuadran 3, negatif 30 itu di kuadran 4. Boleh juga 360 dikurang 30 ya, jadi 330, nggak masalah. Dapat kita penyelesaiannya, kalian periksa saja yang berada di interval yang diminta, yaitu 180 sampai dengan 360. Berarti hanyalah 210 dan 330, betul? Ya, jadi untuk penyelesaian persamaan trigonometri yang pertama, yang sederhana yang pertama ada 2. Lalu untuk yang kedua, sin x sama dengan 1. Sama ya, kalian cek juga di kuadran 1 dan 2 karena dia positif. Kuadran 1 90, kuadran 2-nya 180 kurang 90. Kebetulan sama hasilnya karena dia 90. Maka kita perolehlah yang memenuhi di interval yang diminta itu tidak ada untuk persamaan yang ini. Kan hanya 90 tidak masuk, 450 derajat juga tidak masuk. Berarti solusinya hanya 2 dari persamaan sederhana yang sebelumnya, yang tadi 210 dan 330. Baik. Oke, ini ada lagi contoh 6. Ibu bahas yang B dan C dulu. Jadi 5 cos kuadrat theta tambah 3 cos theta kurang 2 sama dengan 0. Untuk tetanya dari 0 sampai 360 derajat. Yang C, 2 tan kuadrat theta kurang sekan theta tambah 1 sama dengan 0 untuk theta dari 0 sampai 360 derajat. Oke, yang B dulu. Kalian lihat ini udah bentuk persamaan kuadrat dalam cos theta, betul? 5 cos kuadrat theta tambah 3 cos theta kurang 2 sama dengan 0. Jadi kalau cos theta-nya Ibu misalkan jadi Y, maka kita peroleh 5Y kuadrat tambah 3Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti ini tinggal kita faktorkan saja ruas kirinya. Nah gini, kalau di sini dia misalkan cos theta-nya sama dengan X. Jadi seolah-olah persamaannya menjadi 5X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 0. Difaktorkan jadi 5x kurang 2, x tambah 1 sama dengan 0. Ini kalian kerjakan di coretan saja ya, di coretan saja. Jadi kalau di solusinya kalian langsung saja tulis 5 cos theta kurang 2 kali cos theta tambah 1 sama dengan 0. Jangan dibuat yang x itu. Kalau kalian nggak bisa langsung memfaktorkan ke 5 cos theta kurang 2 kali cos theta tambah 1, nggak apa-apa. Jadi kalian boleh misalkan dulu dalam X atau dalam Y seperti yang ini, 2 baris pertama, tapi buat aja di coretan ya. Nah setelah itu diperolehlah 2 persamaan sederhana kan, perkalian 2 faktor sama dengan 0, maka salah satu faktor harus 0. 5 cos theta kurang 2 harus sama dengan 0, atau cos theta tambah 1 yang sama dengan 0.
Nah, itu ada 2 persamaan sederhana, diselesaikanlah seperti yang kemarin. Oke. Jadi 5 cos theta kurang 2 sama dengan 0, berarti cos theta-nya sama dengan 2/5. Cos theta-nya sama dengan 2/5 itu 0,4. Nah, dari mana dapat 66,4? Kalian pakai kalkulator. Karena ini tidak sederhana. Pakai kalkulator ya, dicoba. Jadi kalau cos theta sama dengan 0,4, theta-nya itu cos inverse pangkat negatif 1 dari 0,4. Ada tuh di kalkulator kalian, cos pangkat negatif 1. Jadi cos pangkat negatif 1 dalam kurung 0,4. Hitung-hitungnya. Nanti dapat 66,4. Kemudian karena kosinus positif di kuadran 1 dan 4, maka dia adalah 66,4 dan negatif 66,4 di kuadran 4. Baik. Ibu percaya kalian bisa menyelesaikan persamaan trigonometri yang sederhananya ya. Kita lanjut ke 6C. 2 tangan kuadrat theta kurang sekant theta tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini karena persamaannya belum dalam fungsi yang sama, jadi yang pertama kan suku yang pertama dalam tangan theta, tangan kuadrat theta. Suku yang kedua dalam sekant theta. Berarti nggak bisa langsung kita faktorkan. Kalian harus jadikan dia dalam fungsi yang sama. Sama-sama tangan theta kah? Sama-sama sekant theta kah? Boleh pilih mana yang kira-kira akan memudahkan kalian menyelesaikannya. Jadi bagaimana kita menyamakan fungsi yang belum sama itu? Itulah gunanya identitas trigonometri yang sudah Ibu minta kalian review kemarin. Jadi kalian gunakan trigonometri, identitas trigonometri yang sesuai. Kalau yang berhubungan dengan tangan dan sekant, berarti pastilah yang apa coba? Iya, 1 tambah tangan kuadrat theta merupakan sekant kuadrat theta. Berarti tangan kuadrat theta itu adalah sekant kuadrat theta dikurang 1. Kalian selesaikan dulu penggantian identitas itu, nanti diperoleh persamaan kuadrat dalam fungsi sekant theta. Yaitu 2 sekant kuadrat theta dikurang sekant theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal difaktorkan. Ya, difaktorkan, diperolehlah 2 persamaan sederhana. 2 sekant theta tambah 1 sama dengan 0. Atau sekant theta kurang 1 yang sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya sama ya, terus sama aja seperti kemarin persamaan sederhana. Sekant theta sama dengan negatif setengah. Atau cos theta sama dengan negatif 2. Apakah ada penyelesaiannya? Tidak. Di sini nggak ada kan? Mengapa coba? Mengapa cos theta sama dengan negatif 2 tidak memiliki penyelesaian? Iya, betul. Karena nilai cos theta itu berada di negatif 1, di interval dari negatif 1 hingga 1. Nilai minimumnya negatif 1, nilai maksimumnya 1, sehingga tidak mungkin dia bernilai negatif 2. Oleh karena itu nilai cos theta sama dengan negatif 2 tidak ada, tidak memiliki penyelesaian. Persamaan yang kedua, sekant theta kurang 1 sama dengan 0 atau sekant theta sama dengan 1, berarti kebalikannya ya, cos theta sama dengan 1. Nah, ini ada penyelesaian. 0 derajat di kuadran 1 dan 360 derajat di kuadran 4. Oke. Karena interval penyelesaian yang diminta itu dari 0 sampai 360 derajat, maka solusinya hanya ada 2 ini. 0 tambah 360 derajat. Kalian jangan terpaku dengan cara penyelesaian yang terpampang di sini ya. Boleh dikerjakan persis seperti yang kemarin, nggak masalah. Seperti minggu lalu, oke? Jabarkan satu-satu. Baik, jadi Bu tekankan sekali lagi bahwa kadang kalian perlu identitas trigonometri terlebih dahulu jika persamaan kuadratnya belum dalam fungsi yang sama. Seperti 6C ini, seperti juga 6A, Ibu minta kalian latihan sendiri.
ya. Kadang setelah pemakaian identitas tidak diperoleh persamaan kuadrat, tidak apa-apa selama kita bisa memfaktorkannya. Ingat, jadi dari bentuk jumlah itu kita ubah jadi bentuk perkalian dengan proses pemfaktoran. Nanti kalau udah perkalian kan berarti masing-masing faktornya sama dengan 0. Selesai. Oke anak-anak, silahkan kalau ada pertanyaan buat di postingan ya. Ini latihannya 10, 11, 12. 10 ini udah persamaan kuadrat dalam cos X, 11 persamaan kuadrat dalam sin X, jadi tinggal faktorkan saja. 12 ini belum dalam fungsi yang sama, jadi satunya tangan X, satunya kotangan X. Kalian perlu pakai identitas dulu sehingga nanti dia berada dalam fungsi yang sama, sama-sama tangan X atau sama-sama kotangan X. Kalian coba dulu mana yang lebih mudah diselesaikan. Lalu kalau dia nanti diperoleh persamaan kuadrat, faktorkan ya. Oke, selamat mencoba. Nah, yang ini juga Ibu kasih tambahan latihan materi yang lalu ya, untuk belajar supaya nggak lupa, supaya lebih terampil. Jadi practice makes progress. Jadi berlatih meningkatkan kemampuan kalian. Oke, semangat terus. Ibu tutup. Jadi kalau dia belum persamaan trigonometri sederhana, maka kemungkinan kita akan perlu menggunakan identitas trigonometri sehingga diperoleh bentuk persamaan kuadrat atau enggak kuadrat tapi tetap bisa kalian faktorkan. Semangat ya, semangat, jangan kendor, jangan menyerah sebelum mencoba. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.